sekarang di sebelah Wanto sama Wulan ini kita sudah sama Dokter Gigi Dina Oktaviani Putri MKes. Selamat pagi dokter. Wah. Dokternya cantik sekali. Cantik. Dokter ini ternyata Wulan selain dokter juga selebgram loh. Oh ini yang kakak. Padahal Wanto dulu sebelum kenal dokter ini, dokter ini kan Wanto galak scroll ya, iya di Instagram. Oh rupanya ini adalah seorang dokter. Kan udah tahu jadi kita biasa ya. Jadi biasa jadi sekarang terkejut. Ternyata dokter. Ya heran-heran. Luar biasa. Ngapa dok? Dokter kan sudah jadi profesi dokter ya? Profesi dokter. Kok ada gawe sampingan? Jangan sampingan. Jadi selebgram itu ngapo? Padahal dokter itu kan biasanya lah sudah lama ya. Mungkin ngisi waktu kosong kali ya. Iya. Jadi sebenarnya sebelum jadi dokter, jadi foodies duluan. Jadi iya. Jadi ini tuh sebenarnya sampingan. Kebalik ya. Jadi waktu masih kuliah, masih koas, udah sering kan review review makanan. Dulu kan cuma iseng emang karena belum jadi profesi kayak sekarang ya. Punya profesi dokter dan nggak se-booming sekarang. Kalau dulu tuh kan masih kayak akunya ngapain ya habis dari rumah sakit ngapain ya review makanan. Nah lama makin banyak followernya, begitu udah jadi dokter pun masih dikenal sebagai review makanan itu foodies rasanya. Bukan selebgram kan yang bagus-bagus badannya, cantik kan cantik sih sebenarnya. Cantik kok. Iya jadi setelah sudah jadi dokter masih banyak yang minta tolong review gitu kan. Jadi paginya kita nge-review, siang nge-review, malamnya baru praktek. Kita bagi waktu aja sih. Jadi bagi waktunya kayak gitu. Padet ya. Padet jadwalnya. Bukan lagi. Nah, kalau buka klinik gigi ini sudah berapa lama? Sebenarnya ini tuh klinik bersama. Jadi kan ini bekerja sama dengan BPJS. Jadi klinik pertama. Aku tuh di sini ngisi klinik giginya, poli giginya. Kalau di sini udah sekitar setahun lebih lah, setahun lebih. Lumayan. Berarti sudah lumayan lama. Klinik ini nih khusus beneri gigi be apa beneri wong juga? Beneri wong dalam apa ini maksudnya? Jadi sebenarnya kalau untuk klinik ini sendiri pelayanannya itu ada IGD kan di bawah. Jadi bukanya 24 jam. Ini namanya Klinik Indra Tama Medica Center ini kan, Balai Pengobatan Indra Tama Medica Center. Bukanya 24 jam. Jadi apoteknya juga 24 jam kan di bawah, ada apotek 24-nya. Terus ada praktek dokter-dokter lain kayak dokter anak, dokter kulit, dokter spesialis objin gitu kan. Tapi jam waktunya tuh nggak barengan gitu. Oh, yang ada jam masing-masing gitu ya. Tapi yang istilahnya buka tiap hari itu adalah dokter umum, klinik umum, IGD sama dokter gigi. Berarti seluruh penyakit bisa diobati di sini. Nah dok, ini kan dokter gigi. Nah, Wanto ini kebenaran nggak bener gigi? Ya iya boleh. Wanto ya bener gigi. Wanto ini sebenarnya sudah lama dok. Cuman karena ada beberapa faktor yang tidak mungkin ada beberapa faktor lah. Faktor pertama itu karena jadwal yang begitu padat. Bukan duit ya? Yang kedua memang buntu. Nah, sudah kira-kira setahun atau 2 tahun gara-gara kecelakaan giginya jadi gompel. Untung gigi baik kan. Nah itu cak mana dok proses nampelnya tuh kira-kira kalau misalnya di sini berapa lama? Jadi kalau misalnya sebenarnya kan kita lihat dulu kerusakan giginya itu sudah sampai tahap mana. Apakah gompelnya dikit atau gompelnya setengah atau gompelnya sudah tinggal nyiso akar. Kalau misalnya tinggal sisa akar kan harus dirawat lagi. Karena kalau misalnya ditampel, sedangkan yang giginya tinggal sisa akar, pas makan pasti potel, pasti patah karena nggak kuat tekanannya. Tapi kalau misalnya kayak kasusnya Kak Wanto, gompelnya dikit kan, itu masih bisa ditampel perbaiki. Jadi cuma sekali datang juga udah selesai. Itu nampelnya pakai apa dok? Pakai bantu. Itu yang jadi Gawat dokter ini. berarti kan kayak ban yang bocor ya ditampel. Nah kalau misalnya itu kan kalau misalnya sudah ditampel dok, kalau sudah ditampel itu cara perawatannya cak mana?
Apakah misalnya disikat biasa nggak apa-apa? Jadi gini, kan sudah ditampal itu berarti kan buatan manusia kan, bukan tidak sekuat buatan Tuhan gitu. Jadi harap pasiennya masing-masing menjaga, oh iya tidak boleh lagi makan batu Yang keras-keras ya. tidak boleh lagi makan pulang banten, tidak boleh batu makan jangan ular. bongkar. Padahal waktu seneng yang keras-keras. Ya maksudnya gorengan. Gorengan kan keras. Ya ada yang lebih juga gorengnya. Iya. Yang menegangkan sebenarnya. Makan bubur bet terus ya. Nah, ular ada keluhan gigi dah ini. Biasa kalau normalnya tuh kita ini kan pasti punya karang gigi dong. Nah, buang karang gigi tuh biasanya berapa sih biayanya? Kalau di sini sih murah sih, tergantung kan. Ada yang karang giginya cuma di gigi bawah, ada yang cuma. Kalau banyak tuh atas bawah, ada yang belakang. Mana tuh? Terus bawah belakang sudah penuh semuanya, Iya. apalagi pasiennya tuh perokok, jadi kan ada sisa karang stainnya, jadi giginya tuh nggak bersih gitu kan. Nah biasanya tuh 400.000 tuh udah atas bawah seluruhnya. Kalau di sini, emang di sini kan ada target pasarnya, target market pasiennya tuh yang dari menengah ke dari bawah ke menengah gitu. Kalau untuk kayak tadi itu kan 400.000 itu udah seluruhnya. Itu sebenarnya udah standar sih. Cuma mungkin ada beberapa klinik yang di bawah itu, ada klinik di atas itu. Jadi emang Tergantung gigi juga kali ya. Iya, tergantung karang giginya sama tergantung Yang punya gigi. Itu pengerjaan kalau untuk karang gigi berapa lama dok? setengah jam sampai 1 jam. Lumayan. Lumayan lama ya. Nah, Ya, bersihin satu-satu gitu. jadi harus benar-benar detail. Iya, habis dibersihin juga harus disikat nanti masing-masing. Gitu. Kan dokter ini dokter gigi nih. Ada nggak sih dok, ada rasa jijik setelah meriksa gigi orang? Gitu kan itu berhubungan dengan mulut tuh kan ya. Pasti ada air liur, segala macam tuh. Ada sih rasa, ih jijik loh, jijik gitu. Ada Enggak ya, jadi gimana ya? Mungkin kalau habis, jadi gini, pada saat kita sudah pakai, misalnya kalau dulu kan kayak jas dokter ya, kalau aku sekarang pakai ini kayak apa nih, baju luar. Jadi begitu udah pakai ini, kita tuh langsung shifting gitu kayak, oh udah nggak jijik lagi mau ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya dulu pas ini terus ngeliat orang kayak gitu, mungkin jijik juga kali ya kalau udah keluar dari sini. Masing-masing lah ya. Jadi kayak profesionalitas aja sih. Jadi kalau misalnya kita emang kan bisa di sini dokter giginya gitu, kita yang melayani, yang kalau misalnya kita sendiri jijian gitu kan, gimana bisa fokus membersihkan ya. Karena kadang luar biasa ya, ada yang tidak pernah ke dokter gigi, sekali ke dokter gigi itu kan aku menemukan harta karun. Iya. Tapi banyak harta karun yang Iya, harta tersimpan. karun yang tersimpan. Kan namanya juga kan gigi, kita mengkonsumsi apapun makanan tuh kan melalui gigi dulu. Iya, kan? ngomong lewat gigi, minum lewat gigi. Jadi kalau misalnya rongga mulut dan gigi tidak dijaga, itu kan bisa banyak penyakit yang masuk. Bener tujuh dokter tadi ngomong lewat gigi, Enggak makan mau. lewat gigi, makan lewat gigi. Ngomong lewat mulut. Ya, pokoknya Gigit lagi gigi. kalau gigi kan loh. Nah dok, tadi Wulan kan nanyo tentang karang gigi. Nah, sekarang Wanto pengen nanyo, Cak Mano kalau misalnya Cak Gigi Wanto ada beberapa gigi yang di sini. Wanto ini kan sering yang namanya makan pempek. Sehari kalau tidak makan pempek penimpa. Nah mungkin kata wong Palembang gara-gara ngirup cuko. Nah jadi ada beberapa gigi yang hancur, itu Cak Mano dok, itu sebaiknya apakah dicabut atau ditalakkan saja? Jadi sebenarnya kalau ditalakkan saja. Kan itu ada lubang ya, lubangnya itu kan terbuka. Nah di dalam gigi itu ada saluran darah, Nah. saluran ada apa, pembuluh darah gitu kan, ada bener, saraf. bener. Itu tuh nyambung ke jantung. Nyambung ke paru-paru, nyambung semua kan, walaupun kecil gitu ya, tapi kan ada salurannya gitu. Nah, kalau ditalakkan saja kayak tadi tuh, bakteri bisa masuk, kuman bisa masuk. Itu makanya sakit dok ya. Kalau misalnya mereka berenang sampai ke jantung, nah bubal di jantung, nah, nempel di jantung, nah, itu yang masalah. Makanya ada beberapa orang yang sakit gagal jantung, pas Gara-gara gigi. diperiksa ada itunya, bakterinya di jantung. Itu bisa jadi dari gigi ataupun kalau misalnya ya badannya bagus semua, nggak ada luka segala macem, pas dilihat giginya bolong bisa jadi dari gigi. Gitu. Karena makanan masuk ke gigi.
Tapi kalau misalnya langsung dicabut pun sebenarnya ada kayak apa efek setelahnya gitu. Jadi begitu dicabut, yang tadinya ada gigi kan hilang ya, jadi lapangan kosong di situ. Gigi yang atas bisa turun, gigi yang kanan kiri bisa miring. Jadi berantakan juga gitu ya. Jadi baiknya gimana? Setelah cabut dipasang gigi pengganti yang kayak mungkin gigi palsu ataupun gigi jembatan yang bisa disarungin, nggak lepas gitu. Setidaknya nggak kosong. Terus kalau itu kan giginya kalau misalnya ditambal kan dok, bukan gigi asli kan jadi jatuhnya. Terus itu perawatannya tuh gimana dok? Sama aja kayak gigi asli. Jadi tetap harus disikat, tetap harus dibersihkan gitu. Sekali 6 bulan sekali kan. Kalau misalnya kita kan nggak tahu ya kondisinya, karena nggak bisa ngecek mulut kan. Mau direkam juga handphone nggak masuk kan. Jadi ya kasih aja ke dokter gigi, tolong dok cekin ada yang bolong apa enggak, ada yang nyelip atau enggak. Karena biasanya kalau sepengalaman aku, pasien-pasien itu datang ke sini terus paling ujung kanan kiri atas bawah itu nggak terawat karena nggak sampai sikat giginya. Sikat gigi emang susah, paling kalau misalnya menanggulanginya aku selalu saranin cari sikat gigi yang ujung kepalanya kecil, terus pelan-pelan sikat giginya. Kan biasa 30 detik udah selesai. Sebenarnya yang bersih cuma depan doang, yang dalamnya enggak, yang ujungnya enggak. Nah cepet, apalagi ngantuk. Gak ada sikat gigi. Gugur jadi lah. Jadilah gosok kayak gini kan. Oh jadi sebaiknya dicabut dan diganti dengan gigi yang lain. Gigi Maksudnya baru. gigi pengganti maksudnya. Biar nggak bolong gitu ya dok. Biar nggak apa, kan kalau misalnya kita ngunyah kan ada tekanan tuh, tekanan dari apa tuh, dari gorengan, dari pempek, pakai laprasnya. Begitu kita kunyah, terus giginya yang tadinya bisa nahan sampai 3 gigi, kita cuma 2. Di situ lah dia lama miring gitu. Makanannya masuk juga ke gigi yang bolong tadi. Kadang ada yang nyelip, ada. Kadang-kadang pempeknya masuk ke gigi. Jadi kalau misalnya kayak kan sebelahnya udah hilang, nah yang harusnya rapat tadi pas ada space makan rendang, makan malbi nyangkut, nah itu yang bikin gak nyaman kan. Itu sih. Nah kalau pemasangan gigi dok misalnya sudah dicabut, itu berapa tarifnya? Harus gigi nunggu, yang baru? Ya harus nunggu dulu kan sampai gusinya sembuh. Oh. Kan bolong, kalau Iya. darah-darah gak mungkin. Nah, Berarti sembuh ke dulu. sembuh dulu. Itu sembuhnya berapa lama? Seminggu 2 minggu. Oh. Setelah 2 minggu misalnya sembuh, udah gak ada darah lagi, udah nutup lah dok gitu. Ya terus ini kita cetak giginya, kita cetak terus kita buat gigi tiruannya. Nah tinggal mau pilih mau gigi tiruannya seperti apa, yang lepas pasang atau yang Ditanam. permanen. Bukan, kalau ditanam namanya implan, kita sarungin aja sampai Kayak disarungin. bungkus gitu ya. Oh. Kalau untuk pasang kawat gigi tuh Pasang kawat gigi di sini bisa, tapi untuk kasus-kasus yang maksudnya ringan gitu, karena untuk dokter gigi ringan tuh gimana dok? misalnya giginya kayak padat gitu kan. Oh, Ada tuh yang gitu ya. numpuk gitu kan, tengkean. Tengkean kalau Palembang ngomongnya. Tengkean, nah itu kita lihat ini sekiranya kalau misalnya dicabut 1-2 apakah bisa lurus lagi, begitu diurai dengan kawat kan dipasangkan kan kalau tengkean gini kan. Tapi begitu perawatan 6-12 bulan biasanya ikutin lurus lengkung kawatnya gigi yang tengkean tadi, tapi itu harus kontrol tiap bulan biar diganti karetnya. Terus kayak jarang-jarang, nah jarang-jarang bisa didapetin kayak gitu sih, yang ringan-ringan aja. Tapi kalau misalnya kayak takil, kayak misalnya di rahang bawah lebih maju gitu kan kayak gini, atau yang rahang atasnya lebih maju, jongos itu parah gitu ya. Biasanya harus dirujuk ke dokter gigi spesialis orto. So itu pasang kawat gigi berapa dok? Kok senyumnya gitu ya? Kalau di sini sekitar 5-8 juta. Tergantung. Coba 8.000. Agak senang kawan nggak tahu ujungnya beda. Itu kayak mau pakai bracket yang apa, yang metal biasa, yang logam biasa, aku mau kayak yang bening, aku mau kayak yang safir kayak gitu. Jadi kan beda-beda masing-masing. Atau mau pakai yang nggak pakai kawat, jadi dia bisa bisa mengontrol sendiri, itu ada. Tapi itu udah yang ngerjain itu yang spesialis kalau kayak gitu, karena mahal juga sih, sekitar 20-an.
untuk merawat gigi kita mengeluarkan kocek yang lumayan ya. Nah, makanya rawatnya tuh harusnya dari anak-anak. Jadi pas anak-anaknya masih kecil dirawat segala macam. Begitu kalau misalnya gigi tingkian tuh kan karena kalau aku sih seringnya dapat karena pas kecil Nggak cabut gigi. Giginya tuh dibiarkan gitu kan. Jadi yang banyak tingkian tuh ternyata gigi susu yang nggak yang dibiarkan lama gitu. Giginya udah goyang tapi nggak dicabut jadi tombolnya ke atas gitu kan. Ada yang ke atas, yang dia pas cabut nuruninnya lagi kan agak susah. Gitu sih. Kalau cabut pasti sakit juga kali. Sakit apa suntik? Kalau pas cabutnya sih enggak. Kalau Pas disuntiknya itu ya. kan suntik bius ya. Terus kalau misalnya kayak di anak-anak yang udah goyang-goyang itu biasanya kan kita nggak cabut, kita kasih apa namanya anestesi spray gitu loh. Jadi dingin. Jadi nggak terlalu sakit tuh anak-anak. Dok, misalnya kadang tuh ada kendala nggak misalnya dari pasien? Ada dong. Apa? Duit. Oh, iya. Sangat tepat sekali. Ya pasti kan kita harus pertama sebelum ngerjain pasien kita harus ngobrol sama pasiennya, komunikasi yang jelas ya. Kita mengomunikasikan perawatan udah dari ini harganya segini. Terus kalau misalnya emang mau perawatan tuh ada yang ini murah, ini yang sedang, ini tinggi, ini bagus gitu kan. Mau yang mana gitu kan. Sudah gitu kalau misalnya kayak ada perlu berapa kali datang, apakah bersedia? Karena kan seperti Kak Yanto bilang banyak gawe yang Palembang. Jadi kalau misalnya bola balik ada galak dokter ya sudah sekali tindakan tapi mahal galak, ada galak aja kan dokter. Duitnya tidak galak masalahnya dokter. Uangnya galak tapi duitnya tidak galak. Nah makanya pakai BPJS itu kan bisa, tapi itu lah kekurangan BPJS adalah kita harus buat rujukan ke rumah sakit, harus ngantri karena banyak yang menggunakan. Tapi kalau misalnya nggak masalah, ya langsung aja tindakan gitu kan. Berarti BPJS dari mana pun masih bisa di sini. Nggak bisa. Jadi BPJS itu harus yang terdaftar di kliniknya. Jadi kan ada kartu misalnya kayak gini ya. Contohnya ini ada kartu pasien. Pasien ini, nah dia terdaftarnya di mana? Ini namanya, ininya, terus vaskes untuk kartu mana? Vaskes untuk klinik mana nih? Vaskes tingkatnya kan ada di sini tulisannya. Kalau misalnya yang dari pemerintah ini kan kalau BPJS itu kan ada dua tipe gitu dok ya. Ada yang kita bayar sendiri, ada yang langsung dari pemerintah itu. Nah yang dari pemerintah itu gimana dok? Dari pemerintah itu maksudnya kayak ASKI nih. Bukan, mirip kayak gini punya ulang tuh juga gini tapi memang dikasihnya langsung dari pemerintah kita nggak bayar gitu. dari kantor biasanya. Oh iya. Dari kantor yang dibayarin kan? Iya. Potong gaji. Kan sih gini loh dok. Saya kan tinggalnya di dusun tuh. Nah kalau Jangan di musuh lah desa ya. desa ya sama sih. Kalau di desa itu kan ada yang namanya kartu KIS sama BPJS kan. Nah ini dua-duanya itu dapat. Iya dapat. Sama Sama aja aja. bisa sama aja. Sama aja. Tapi ntar harus terdaftar karena kan dibagi tuh. Kalau itu di alamatnya sih puskesmasnya ya di desa itu dong. Oke kak. Terus yang BPJS yang bisa di Palembang atau di sana juga. Iya, di sana juga. Iya. Tapi pernah sih kalau dibawa ke rumah sakit di Palembang bisa nggak pakai rujukan. Jadi kalau itu dirujukin dulu ya. Iya biasanya untuk apa? Biar nggak apa ya? Biar nggak numpuk gitu langsung ke rumah sakit. Biasanya mereka udah rujukan kecuali UGD masuknya gitu loh. Jadi kayak misalnya UGD langsung gitu kan. kayak melahirkan bukan 8 langsung masuk UGD kan nggak mungkin ambil rujukan dulu. Ribet. Nanti rujukan dulu mana jam 1 lagi Jadi nungguin rujukannya kan susah ya. Jadi harus terdaftar. Iya. Selain adu BPJS harus adu KTP loh. Iya. Kalau kita sudah punya BPJS pasti sudah punya KTP. Iya. Lengkap. Betul. Ada nomor induknya lah. Nomor Iya. induknya. Karena kan buat BPJS pakai kartu keluarga Iya. kan. Harus ada keluarga berarti. Aku kan KTP. Berarti kalau ganti KTP itu berarti ganti keluarga. Siap deh dewe. Ada keluarga kan. Kalau ada sedih kan. Iya. Bukan yang kayak ulang tahun tadi kan pasien ini banyak nih sudah. Amin. Maksudnya yang sering keluhannya datang ke sini apa sih? Sakit gigi pasti. Sakit gigi Iya, ya. pasien datang ke dokter kalau ada sakit duluan. Iya biasanya uang
Uang ini biasanya kalau misalnya tidak ada sakit, tidak ke dokter. Ya. Iya. Pasti sih mau gila. Padahal kita tuh, sakit gigi gitu. padahal kita tuh harus sering-sering ke dokter, dok ya, biar giginya selalu sehat. 6 bulan sampai 12 bulan sekali kan, udah gitu cuma ke gigi, badan juga harus dicek, darah, segala macem gitu kan, MCU. Jadi kalau tidak sakit, tidak bakalan ke dokter. Tapi kadang ada yang kayak, dok aku mau, kalau misalnya ada tes gitu ya, tes kayak tes Polisi. Jadi mereka tuh langsung berbondong-bondong datang ke dokter gigi karena kan diperiksa itu kan, yang giginya bagus lulus tahu sekarang giginya, tapi itu sekali datang tuh biasanya langsung di situ tuh rezeki sebenarnya ya. Tapi nggak mungkin juga cepat misalnya kayak giginya bolong udah marah sedikit kan langsung tampil. Nah, kalau itu kan nggak bisa, harus dirawat dulu gitu. Jadi sebelum giginya bolong sampai besar parah, dirawat dulu, jadi nggak minta ekspres gitu kan, langsung tampil segala macam. Kalau gigi kecil belum pernah sakit sih bisa gitu. Kayak karena dia tuh bisa yang selesai, tapi kalau kayak gini udah parah gitu. Apalagi kalau misalnya giginya maju berantakan, apa yang di orto kan nggak mungkin sebulan, Lama kan prosesnya. panjang prosesnya. Nah dok, Wasto ini kan ini aku tuh sering misalnya galak misalnya hidup di dunia entertain lah. Ada banyak beberapa kawan ya yang karena kebutuhan kamera, karena kebutuhan publik, iya kepala sering yang namanya pinggir gigi. Nah itu pinggir gigi itu aman nggak sih? Sebenarnya aman karena itu kayak tindakan tampil, tapi nampilnya di depan, topeng gitu kan. Iya. Jadi gigi aslinya tuh ditutupi sama yang bahan tampilan yang warnanya lebih putih dibanding gigi. Kan biasa kita menyamai dengan gigi asli. Kalau tampilan menyamai dengan gigi asli. Kalau finger itu biasanya mereka minta yang lebih putih. Kadang ada yang bahkan putih banget, putih kertas gitu. Tapi kan itu jatuhnya tidak seimbang dengan wajah gitu. Karena sebenarnya warna gigi kita itu adalah warna dari bola mata yang warna putih. Jadi kalau kita senyum, kita samain misalnya kalau kayak senyum kayak foto gitu ya. Kakak bandingin aja putihnya gigi sama putihnya mata, itu sama gitu. Kalau misalnya putih gigi kayak kertas, putih mata kuning, nah situ langsung udah, nggak matching ya gitu. Makanya nggak sama. Karena kita bisa ngeliat sampai ngeliatin giginya, kan orang senyum, giginya putih banget, nah jatuhnya jadi kayak aneh deh. Masalahnya kalau Kak Wanto ini dok, giginya, matanya itu nggak pernah kebuka kalau di foto. Jadi gimana nyamain antara gigi sama mata? Sekarang ya. Dokter Dewe kan, ini yang betul selebgram, dokter gigi juga. Seneng jadi selebgram apa dokter gigi? Sebenarnya kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Karena ada ininya semua. Kan kalau di masa sekarang ini apalagi kan milenial ya, aku kan termasuk generasi milenial. Generasi milenial itu kalau bisa income tuh nggak cuma satu gitu, ada 2, ada 3, ada 4. Tapi yang paling bikin seneng banget gitu. Sebenarnya ini sih Buddhis, kayak review segala macam. Karena aku ketemu sama banyak orang, udah gitu emang hobi kan makan gitu, hobi foto, hobi video. Gitu. Jadi kalau misalnya itu kan itu hobi yang dibayar, kalau ini pekerjaan. Ini pekerjaan juga dibayar. Tapi kalau ini misalnya kalau yang kayak Buddhis itu kan banyak yang bisa gantiin. Tapi kalau ini kan nggak semua orang bisa gantiin. Jadi mau nggak mau ya profesi itu harus dijalankan. Kayak beban moral sih. Karena kan nggak semua orang bisa jadi dokter gigi. Bener. Karena sekolahnya susah, apalagi lulusnya lama. Belum lagi budgetnya. Nah tapi semua orang bisa jadi yang kayak aku itu. Jadi kalau ini mungkin nggak bisa digantikan orang itu mungkin bisa. Jadi sembari berjalan aja. Harapannya dok? Harapannya aku sih pengennya warga Palembang, Indonesia itu lebih concern sama kesehatan gigi dan mulutnya sih. Jangan pada saat parah baru ke dokter. Apalagi kan kalau udah punya jaminan kesehatan, asuransi kesehatan, itu bisa langsung datang aja, nggak perlu mikirin biaya. Kalau misalnya emang nggak bisa ditangani di klinik pertama, klinik kedua, klinik ketiga, kan rumah sakit juga melayani.
gitu sih Kak, sama semua orang. Anak-anak tentunya ya, anak-anak nggak takut gitu ke dokter gigi karena biasanya sama ibunya bilang nakal suntik kayak cabut kayak giginya, mereka takut dia dokter gigi. Padahal dokternya cantik loh. Aku tuh menghiasnya biar pink kayak gitu tuh biar anak-anak nggak takut. Tapi kalau ini takut juga. Karena memang dari didikan orang tua juga jadi tidak takut. Karena mereka belum tahu sih orang tua. Mungkin kalau dokter lama tuh kan emang serem ya, nggak ngobrol, langsung duduk buka mulut gitu kan. Kalau dokter yang sekarang ini udah, sekarang kan enggak, kadang malah aku setel musik gitu. Mau setel TV takutnya digondol. Yang penting jangan sampai main game aja ya. Ada yang main game sambil main game, jadi aku dia buka mulut ngambil tuh. Jadi kan enggak, dokternya maksudnya. Aku yang enggak bisa. Tangannya kan dua. Dokternya kayak giginya gimana tuh? Pengen cerita dokter banget. Dokternya orang gigi, dokternya main gigi gimana tuh? Abis giginya. Guys, jadi jangan lupa saksikan Ado Gawe di Indosiar.